Lihat makronya aja ya Mbak. Jadi saya lihat sekarang Indonesia $3.000 ya, 3.000 $4.000 GDP per kapita dalam waktu ya kurang dari 1 dekade, mungkin kita akan mencapai 10.000, insya Allah $10.000 GDP per kapita yang mungkin membuat kita menjadi 3 triliun ekonomi. Jadi ya member of G7. Nah, Anda lihat sendiri bagaimana sektor teknologi akan ikut berperan di sana dan di mana pada saat angka 10.000 itu hit, bisa dibilang affordability atau penggunaan teknologi akan makin besar dan orang akan membayar untuk service teknologi itu. Itu inflection point. Jadi menurut saya teknologi itu sebagai aset kelas, satu aset kelas yang struktural. Dan menurut saya ini waktu-waktu yang tepat sebenarnya untuk melihat berinvestasi karena ya Tuhan baiklah selalu ngasih waktu di mana harga turun, harga naik. Dan ini kebetulan sekarang kita dikasih kesempatan pada saat harga yang menurut saya mulai di reset dan di mana sekarang Anda bisa melihat sendiri akan ada perusahaan-perusahaan baru yang tumbuh yang akan menjadi suatu hari akan menjadi sangat besar. Kita juga harus belajar pada siap seresesi akan tumbuh unicorn atau dekakorn baru dan biasanya mereka akan jauh lebih efisien secara penggunaan capital. Jadi saya malah mulai lebih bullish setiap kali harga turun malah tambah bullish gitu loh. Itu tapi sebagai seorang investor ya. Jadi secara struktural, secara makro, saya rasa aset kelas di sektor teknologi itu sesuatu yang perlu dipunyai oleh investor-investor. Baik, Pak Edi, kalau Anda sendiri sebagai pendana begitu ya, melihatnya seperti apa nih Pak? Apakah investasi di startup ini masih bisa optimis begitu untuk bisa menguntungkan bagi para pemodal atau seperti apa? Ya, saya setuju dengan Pak Pandu ya. Jadi kan sebenarnya industri kita kan masih relatif baru ya. Mungkin berapa 2010, 2000 kurang lebih itulah ya 2009, 2010, 2011 gitu ya. Dengan berdirinya ya yang dulu-dulu ya Bukalapak, Traveloka, Tokopedia dan sebagainya ya. Jadi ini kan sebenarnya relatif baru ya, industri yang masih muda gitu. Jadi mengalami koreksi ini menurut saya ini proses pendewasaan ekosistem kita. And we will rebound. Orang bilang kan winter is here, tapi spring is around the corner. Dan memang akan terus begitu. Jadi menurut saya ini proses pendewasaan. Kalau kita ngelihat beberapa metrik, kebetulan Pak Pandu juga di bursa kan, aktif di bursa, itu belum semuanya melakukan exit. Memang meskipun exit itu tidak satu-satunya adalah melalui IPO, bisa juga strategic sale atau yang lain, tapi itu perlu kita tingkatkan. Jadi masih banyak peluang di mana kita selalu tidak hanya pikirin investnya, tapi kita harus mikirin divestnya. Karena ya saya selalu bilang sama teman-teman secara bercanda aja gitu ya, investing is easy, anybody with money can do it gitu. Yang susah itu adalah exit, and exit for profit, with profit maksudnya ya. Jadi kita perlu menciptakan ekosistem di mana startup-startup ini bisa dapat investasi, tapi kemudian juga investornya bisa exit. Nah, ini proses di mana kita belum seperti negara-negara lain. Dan kalau itu sudah terjadi, itu udah full circle tuh. Uang investor kembali, terus di-reinvest kembali. Dan foundersnya juga untung, ya mereka sendiri menjadi angel investor. Multiplier efeknya banyak sekali. Ya, ekosistem kita akan tumbuh terus ya. Jadi saya tetap bullish tentang ekosistem kita ya. Baik, Pak Pandu, sekarang kita ke Pak Pandu begitu ya Pak, di masa pemulihan ekonomi seperti sekarang begitu. Sebetulnya langkah-langkah apa yang paling ideal dilakukan oleh startup begitu ya agar bisa tetap mendapatkan pendanaan dari investor? Menurut saya pertama fokus kepada satu team building. Saya balik ulang terus karena setiap startup selalu ada one page about team karena orang fokusnya ke tim. Jadi fokus on that team building di mana halaman pertama itu kalau bisa semua are rated 10 out of 10 lah. Ya kan itu nomor satu dan bisa timur itu juga penting. Sama pentingnya. Yang kedua adalah fokus dari sisi unit economic growth. Bagaimana dari sisi bisnis Anda akan bisa menghasilkan uang atau people willing to pay for the service. Dan ini juga nomor dua, Anda harus bisa prove, Anda bisa pass through cost Anda kepada customer. Artinya Anda punya semacam bargaining power atau semacam pricing power di bisnis Anda. Nah, dan yang ketiga saya rasa ini kesempatan emas juga untuk membeli market growth bukan dengan cara bakar-bakar duit. Anda harus melihat cara-cara lain seperti contoh M&A, akuisisi. Bagaimana Anda bisa memikirkan itu, karena sebagian besar juga dari sisi founders belum pernah melakukan hal seperti ini. Ngomong misalnya sama Mas Edi, timnya di BNI Venture, atau dari tim kita, bagaimana sih cara paling efisien untuk melakukan ini. Jadi ya hal-hal seperti itu di mana Anda mempunyai better chance to succeed daripada yang lain untuk fundraising. Dan jangan lupa, jangan terlalu serakah.
Kalau bahasa saya, kalau Anda mau menjadi serakah, serakahnya yang permanen, long term, jangan short term. Jadi kalau dulu mungkin valuasi, wah saya mau naikin 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari dulu. Kalau ada yang nawarin Anda uang yang bagus, misalnya 25-50% lebih tinggi, tapi bisa membantu banyak bisnis Anda pilih partner itu, ya kan, investor itu. Jadi ya, buat para founders, you need to have a new mindset. Mindsetnya adalah not growing at our cost, but grow di mana Anda bisa grow with profit. Itu yang harus dipikirkan.